berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita saudaraku dimanapun kita berada. Umat-umat ketebusan Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur sebab malam hari ini Tuhan senantiasa memelihara kita, menjaga, melindungi dan memberkati kita. Dan biarlah kita dapat menggunakan waktu ini dengan baik untuk kembali merenungkan setiap kebenaran Tuhan. Kebenaran yang membawa kita semakin mengenal Dia, mengasihinya, dan untuk kita boleh melihat kehebatan Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami memuliakan Engkau, kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah milik-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami mengerti dan memahami kehendak Allah di hidup kami, dan itu membawa kami semakin mencintai Engkau, mengasihi-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, terangi hati kami, supaya kami boleh mengerti, melakukannya, dan melakukannya lagi, dan menikmati berkat-berkat itu di dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-117, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Judul renungan kita malam hari ini saudara, kasih dan setianya hebat untuk selamanya. Puji Tuhan. Ayat 1 berkata bahwa pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Ayat ini menyatakan saudara bahwa Dia adalah Tuhan kita dan kita ini adalah umatnya. Pemazmur mengajak bangsa Israel untuk memegahkan Tuhan karena kasih setianya yang begitu hebat. Kasih setia yang dimaksudkannya adalah kasih setia yang nyata, saudara. Dan kasih setia itu memiliki kualitas yang terbaik. Bukan seperti kasih manusia, saudara. Kasih manusia itu cenderung berubah-ubah ya. Kasih manusia itu tergantung situasi dan kondisi. Sedangkan kasih setia Tuhan yang hebat itu tidak akan pernah berubah bagaimanapun keadaannya. Inilah kehebatan dari kasih setianya. Bukan hanya sampai saat ini, besok dan lusa, tetapi Dia sampai selama-lamanya. Jika kita mengingat dan menyadari saudara, kehidupan kita ini hanyalah karena kasih karunia Tuhan, kita akan mengerti bahwa kita tidak akan dapat dan bisa membalas kasih setia Tuhan itu. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaannya, pemeliharaannya, kesembuhan yang Ia kerjakan, perlindungan Tuhan atas kita itu tidak terbilang, saudara. Efesus 3 ayat 18 berkata, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus tidak dapat diukur, saudara. Tidak ada hal yang dapat mengukur kasih setia Tuhan yang hebat itu. Manusia tidak sanggup untuk mengukurnya. Namun seringkali saudaraku, kita kurang menyadari bahwa kasih setia Tuhan yang hebat itu senantiasa dinyatakan bagi kita.
kita lebih fokus, kita lebih sering kepada masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan serta kesulitan-kesulitan hidup yang sebenarnya hal itu datang dan pergi, saudara. Masalah itu datang dan pergi, saudaraku. Tetapi kasih setia Tuhan yang hebat, dia bertahan, kekal sampai selama-lamanya. Terkadang kita suka sekali atau sering berpikir bahwa kesulitan yang kita alami ini kita jadikan seperti sebuah tembok yang begitu tebal, dan itu sangat menghalangi pandangan mata kita untuk melihat kebesaran dan kehebatan dari kasih setia Tuhan. Nah, saudara, apa yang membuat kita tidak dapat melihat kasih setia Tuhan yang hebat itu terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kita? Saya membaca buku Rick Warren, saudara. Pada bagian tertentu disebutkan di sana bahwa ada 5 penggerak dalam kehidupan seseorang yang tidak membangun. Dan ini membuat saya dan saudara tidak bisa melihat atau mengalami kasih Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Yang pertama adalah ada rasa bersalah. Artinya hidup kita dipenuhi kekalahan dan bukan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, kebencian atau kepahitan. Kita menjadi pribadi yang tidak menyenangkan karena kita menyimpan kepahitan. Ya, tidak ada pengampunan. Yang ketiga, ada rasa takut. Kita lebih suka di tempat yang aman saja. Kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita. Yang keempat, materialisme. Dan yang kelima, kebutuhan akan pengakuan. Bukankah setiap orang, semua orang ingin sekali mendapatkan pengakuan, saudara? Ya, ingin sekali mendapatkan pengakuan untuk apa yang ia sudah lakukan atau kerjakan, baik di hadapan manusia, entah pun itu di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, semuanya ini menggerakkan kita, tetapi ini tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Hal-hal ini tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Hal-hal ini tidak akan pernah membuat kita melihat bahwa kasih Tuhan yang hebat itu dapat kita alami. Jadi jangan mau, saudara, hidup kita digerakkan oleh hal-hal ini. Kasih Tuhan yang hebat itu, saudara, jauh lebih besar dari kesulitan, dari masalah, dari pergumulan apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau kita membaca kitab Mazmur, tentu kita tidak asing lagi dengan seorang pribadi yang bernama Daud. Daud begitu merespon, saudara, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya dengan sikap hati yang benar. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku." Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, segenap seluruhnya. Tidak setengah-setengah. Jadi tidak dalam kondisi baik bersyukur, tapi ketika ada kesulitan maka maka bersyukurnya berhenti. Tidak, saudara. Dengan segenap hatinya tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Hati Daud berlimpah dengan ucapan syukur. Bukan hanya sekedar di dalam mulut bibirnya, saudara. Tetapi itu bersyukur dengan segenap hatinya. Tentulah, saudara, rasa ucapan syukur yang keluar dari bibir kita ini dan yang keluar dari hati yang dalam, tentu itu sangat berbeda. Jika rasa syukur itu keluar dari hati yang dalam, maka perkataan kita, perbuatan kita, seluruh sikap hidup kita akan diubahkan karena ada ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kita. Dan itu
memuliakan Allah. Mazmur 9 ayat yang kedua, Daud juga berkata, saudaraku, bahwa bagaimana Daud tidak hanya berhenti mengucap syukur dari lubuk hatinya kepada Tuhan, tetapi dia juga menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib itu, yang hebat itu, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Artinya apa, saudara? Daud tidak berhenti sebatas mengucap syukur. Ia juga rindu menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain, menceritakan kebaikan Tuhan yang telah ia terima dari Tuhan, menceritakan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Saudara, saya percaya, bukankah kasih Tuhan yang hebat dan luar biasa itu juga kita alami dalam hidup kita? Kalau malam hari ini kita ada, saudara, ini karena kehebatan Tuhan. Kita tidak dapat mengatur segala sesuatu dalam hidup ini, karena kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi Dia Allah yang tidak terbatas. Itu sebabnya Dia sanggup dan dapat mengatur segala yang terbaik bagi hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan yang hebat dan luar biasa itu bukan hanya Dia kerjakan untuk perkara-perkara jasmani, tetapi firman Allah berkata dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Allah memberikan kasih-Nya yang besar lewat kematian-Nya di kayu salib, supaya saudara dan saya mengalami kehidupan, keselamatan, dilepaskan dari kutuk, menikmati anugerah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya sebatas itu, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 berkata, Allah telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hal itulah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukankah itu dikerjakan oleh Tuhan yang hebat, saudara? Dikerjakan oleh Tuhan yang kasih-Nya selama-lamanya. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan, tetapi Dia terus berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Dalam hal kehidupan ini, 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Rasul Paulus menyatakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahkan ketika saya sakit, saudara sakit, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 bagian B berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saudara, ini janji-janji Allah. Ini hal yang dapat kita mengerti dan kita alami untuk menunjukkan betapa hebat, betapa dahsyatnya Tuhan. Kasih setianya itu betapa luar biasa, dan itu dapat kita alami ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, dan tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, bahwa Tuhan sangat rindu agar kehidupan kita yang sudah menikmati janji-janji Allah, yang sudah mengalami kehebatan dan kekuatan kuasa Allah, tidak berhenti dalam hidup kita, tetapi itu dapat kita juga bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau kita bukan menjadi orang percaya yang biasa-biasa, saudara. Tetapi Tuhan mau kehidupan ini adalah kehidupan yang menjadi berkat, menyatakan kebesaran Tuhan. Kehidupan ini kehidupan yang dipakai untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Dan
Kasih Tuhan yang hebat itulah yang menggerakkan kita untuk melayani Dia dengan setia, dengan taat, melakukan kehendaknya sampai selama-lamanya. Mazmur pasal yang ke-36 ayat yang ke-8 sampai 8 berkata, saudaraku, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Adakah di antara saudara malam hari ini sedang mengalami kesulitan, pergumulan dalam kehidupanmu? Buka hatimu saudara, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak hanya berkata tetapi Dia melakukannya. Oleh sebab itu tetap berharap dan percaya. Dan yakinlah bahwa Tuhan mengasihi dan sangat rindu menolong saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Seberapa kami Tuhan yang mendengarkan renungan ini, biarlah hati kami kembali mengerti dan memahami bahwa kami menyembah, memuji Tuhan yang hebat, Tuhan yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Ajar kami tetap percaya Tuhan, ajar kami tetap setia dan taat melayani Engkau, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkat-Mu atas setiap kami, dan biarlah kami semakin mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami bersyukur, dan kami percaya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya.